Hai Bodong dan yang lainnya di benteng menghela nafas. Medusa sudah terluka. Sekarang, dia masih harus melawan dua orang sendirian. Bagaimana? Raungan gemuruh samar melesat turun dari langit. Tawa yang jelas bergema dengan kuat. Haha, bagaimana aku, kepala aliansian, bisa hilang dari pertempuran besar ini? Tawa bergema di samping telinga banyak orang. Xiao Ding dan yang lainnya di benteng awalnya terkejut setelah mendengar tawa yang agak akrab ini. Kegembiraan liar segera melonjak di mata mereka. Ini Xiao Yan. Orang ini akhirnya bergegas kembali. Hai Bodong tidak bisa mengendalikan kegembiraan di hatinya saat dia tertawa terbahak-bahak. Jia Xingtian di sampingnya juga diam-diam menyeka keringat dingin dari dahinya. Orang ini selalu suka muncul di saat-saat terakhir. Namun, beruntung dia berhasil tepat waktu. Xiao Ding perlahan melorot di sandaran kursi rodanya. Dia menghela nafas panjang saat dia berkata, kami akhirnya bisa menyelesaikan pertempuran besar ini. Semua orang di sisinya juga menghela nafas lega dan menganggukkan kepala. Dengan kemampuan Xiao Yan, dia akan bisa memblokir Yan Luotian atau 3 Mulan Tetua jika dia melepaskan kekuatan penuhnya. Mengingat kekuatan Medusa, tidak akan sulit untuk mengalahkan orang yang tersisa. Setelah dua elit Douzong ini dikalahkan, moral kekaisaran Jiama pasti akan melambung. Mereka juga akan benar-benar memiliki kartu truf untuk bersaing dengan 3 sekte di masa depan. Raungan gemuruh itu sekali lagi terdengar saat semua orang bercakap-cakap. 3 sinar cahaya melesat dari langit di depan mata banyak orang. Mereka muncul di udara di atas benteng dalam beberapa napas pendek. Yang pertama dari 3 orang yang muncul adalah seorang pemuda berjubah hitam. Di belakangnya ada seorang gadis kecil yang cantik yang memiliki rambut panjang berwarna ungu serta manusia ular perempuan. Mereka secara alami Xiao Yan, Zian, dan Yume yang pemuda berjubah hitam di langit, yang telah tiba pada saat yang sangat penting. Menjadi orang-orang dari Kekaisaran Jiama, tidak satu pun dari mereka yang tidak terbiasa dengan nama ini. Meskipun Kekaisaran Jiama telah berulang kali dikalahkan selama perkelahian besar pada tahun lalu, banyak orang tidak menyerah. Ini karena mereka memiliki harapan samar di dalam hati mereka. Itu adalah kepala aliansian, Xiao Yan. Banyak yang menaruh harapan mereka pada pemuda ini, yang telah berulang kali menciptakan mukjizat. Mereka berharap bahwa dia akan muncul dan memimpin kekaisaran keluar dari penderitaan kehancurannya. Sekarang orang yang mereka harapkan di dalam hati mereka telah muncul. Bagaimana mungkin orang-orang ini, yang telah ditekan oleh potensi kehancuran sampai mereka hampir tidak bisa bernapas, tidak bersemangat gila-gilaan? Medusa terkejut ketika dia melihat pria muda berjubah hitam yang telah melintas dan muncul. Sesaat kemudian, dia menghela nafas panjang di dalam hatinya. Orang ini akhirnya bergegas. Tubuh Medusa bergerak saat dia menghela nafas lega, muncul di samping Xiao Yan. Matanya menyapu yang terakhir saat dia bertanya, apakah kamu sudah menerobos? Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia dengan lembut bertanya, kamu terluka ringan. Ini hanya cedera kecil. Bukan apa-apa. Nada suara Medusa cukup ceroboh. Tatapannya melirik Yan Luotian dan 3 tetua Mulan yang telah menghentikan serangan mereka karena penampilan Xiao Yan. Dia bertanya, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk menghentikan salah satu dari mereka? Tentu saja, ketiga lelaki tua itu hanya bisa dianggap sebagai satu. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya. Pupil hitam gelapnya yang menyempit menyapu kelompok Yan Luotian saat dia tersenyum dan berkata, Anda bisa bersantai dan pilih salah satu. Aku akan mengurus yang lain. Kata-kata arogan apa? Seorang Dou Huang belaka benar-benar berani membuat pernyataan yang berani dan keterlaluan di depan kami. Apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu? Yan Luotian di sisi lain gemetar dan tertawa dingin saat mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Berat, siapa kamu? Saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dalam perkelahian kelas ini. Kami 3 sesepuh telah melihat cukup banyak pahlawan muda yang angkuh. Sayangnya, tidak satu pun dari mereka memiliki akhir yang baik. Tetua Mulan yang telah berubah menjadi orang berkepala harimau menyapu tatapan berdarahnya ke tubuh Xiao Yan.
Mungkin itu karena metode Ki mereka telah memberi mereka naluri yang bahkan lebih tajam daripada yang lain dari kelas yang sama, tetapi dia terus merasa bahwa pemuda di depan mereka ini tidak biasa. Oleh karena itu, dia hanya bisa menekan haus darah di dalam hatinya dan membuka mulutnya untuk berbicara dengan cara yang gelap dan serius. Kejutan melintas di mata Yan Luotian di sampingnya ketika dia mendengar kata-kata yang dikatakan tetua berkepala harimau ini. Dia segera mengevaluasi kembali Xiao Yan sebelum berbicara dengan sedikit cemberut, "Kepala Yan, apakah Anda kepala aliansian yang telah bersembunyi selama setahun penuh?" Jari Xiao Yan dengan lembut menjentikan lengan bajunya. Tidak terduga bahwa retret 1 tahunnya benar-benar terlihat menyedihkan, bersembunyi di mata orang-orang dari 3 sekte. Sepertinya dia memiliki tugas untuk memperkuat namanya hari ini. Kalian berdua harus mundur dulu. Xiao Yan menoleh dan berbicara dengan Yu Mei dan Xian di belakangnya. Anda, bisakah kamu melakukannya? Pihak lain setara dengan 2 elit Douzong. Xian tidak ragu saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia berbalik dan bergegas ke benteng. Yu Mei, di sisi lain, ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Tampaknya dari cara dia melihatnya, meskipun kekuatan Xiao Yan cukup kuat, dia akhirnya menghadapi seorang elit Douzong. Kesenjangan antara Dou Huang dan Douzong. Xiao Yan hanya tersenyum dan melambaikan tangannya di hadapan kegelisahan Yu Mei. Dia berkata, "Tenang." Yu Mei hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat desakannya. Ketika dia menarik diri, tatapannya menyapu Medusa masing-masing sementara hatinya diam-diam bertanya-tanya mengapa Yang Mulia akan percaya bahwa orang ini bisa menangani elit Douzong. Serahkan Luo Yantian padaku untuk ditangani. Anda dapat memblokir 3 tetua Mulan ini. Hati-hati, mereka tahu metode pertarungan gabungan. Ketika mereka bergabung bersama, mereka tidak lebih lemah dari elit Douzong. Medusa mengucapkan. Tatapannya beralih ke Yan Luotian di sisi lain setelah melihat Xian dan Yu Mei mundur. Meskipun Yan Luotian dan ketiga tetua Mulan memiliki kekuatan untuk dapat melawan elit Douzong, yang pertama akhirnya memiliki kekuatan asli sementara yang terakhir hanya bisa mengandalkan metode Ki mereka untuk secara misterius menggabungkan kekuatan mereka. Jika seseorang membandingkannya, yang terakhir tidak diragukan lagi lebih mudah untuk ditangani. Oleh karena itu, Medusa juga menyerahkan lawan yang sedikit lebih mudah ini kepada Xiao Yan. Iya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia melirik ketiga tetua Mulan. Mereka mengenakan 3 kepala binatang buas dan buas di atas kepala manusia mereka. Dia berkata, "Kamu bisa santai dan berurusan dengan Yan Luotian itu. Ketiga orang ini tidak akan lagi mengganggumu sedikit pun." Wajah Yan Luotian jelas bergetar saat melihat tatapan Medusa terkunci padanya. Dia segera tertawa datar, "Karena Anda ingin membiarkan anak muda ini pergi dan pengadilan mati, kami akan menerimanya dengan enggan." Dia menoleh ketiga tetua Mulan setelah mengatakan ini dan berbicara dengan suara menyeramkan, "Tiga tetua, seharusnya tidak terlalu banyak masalah berurusan dengan bocah Dou Huang kecil, kan?" Tetua berkepala harimau itu ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Akhirnya, dia mengangguk dan berkata, "Meskipun bocah ini agak aneh, kita harus bisa menghabisinya dalam 10 pertukaran. Setelah itu, kami akan membantumu menangani Medusa." Meskipun Xiao Yan di depan mereka memberi mereka perasaan yang tidak biasa, yang pertama adalah Dou Huang tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Dalam bertahun-tahun ini, jumlah elit Dou Huang yang terbunuh oleh tangan mereka adalah sesuatu yang tidak dapat mereka hitung bahkan dengan 2 tangan. Oleh karena itu, mereka tidak benar-benar menempatkan Xiao Yan di dalam hati mereka. Yan Luotian akhirnya mengangguk puas ketika mendengar kata-kata tetua berkepala harimau. Tatapannya menyapu ke arah Medusa saat dia tertawa dingin. Dou Qi yang agung secara eksplosif melonjak keluar dari tubuhnya dan sayap angsa besar di punggungnya mengepak. Dia benar-benar memimpin untuk menyerang Medusa. Berhati-hatilah. Wajah Medusa serius ketika dia melihat tindakan Yan Luotian. Dia menoleh dan mengingatkan Xiao Yan sebelum tiba-tiba bergegas keluar. Saat tubuhnya bergegas melewati Xiao Yan, dia jelas merasakan benda bulat dimasukkan ke telapak tangannya.
Tawa Xiao Yan terdengar di samping telinganya saat dia ragu-ragu. Konsumsilah. Ini akan memungkinkan Anda untuk pulih dari cedera Anda dengan lebih cepat. Kamu juga tidak akan terlalu khawatir saat bertarung. Medusa sedikit tertegun. Senyuman yang tidak terdeteksi segera muncul di wajahnya yang dingin dan cantik. Dia dengan cepat memasukkan pil obat ke dalam mulutnya dan matanya sekali lagi kembali menjadi tajam dan tegas. Tubuhnya melesat keluar dan bertemu dengan Yan Luotian. Riak energi yang kuat meletus ketika kedua sosok itu melakukan kontak. Mungkin itu karena keduanya ingin menarik lingkaran pertempuran mereka, tapi kedua tubuh mereka melayang agak jauh selama pertukaran seperti kilat mereka, meninggalkan ruang yang cukup untuk Xiao Yan dan ketiga tetua Mulan. Tatapan Xiao Yan menyapu medan pertempuran di mana riak yang sangat kuat menyebar. Dia segera melirik ketiga tetua Mulan di depannya saat tatapan aneh melintas di matanya. Tetua emas perak dari Black Corner Region dapat mengandalkan metode Kimulus mereka untuk melawan elit Douzong karena mereka kembar. Namun, ketiga orang di depan mereka ini jelas memperoleh keterampilan dari pelatihan. Namun, metode bertarung semacam ini memiliki persyaratan pelatihan yang sangat keras. Itu juga sangat merepotkan. Seseorang harus mengatasi berbagai keterbatasan. Namun, jika seseorang berhasil merawat kelompok, kekuatan bertarung mereka memang akan sangat menakutkan. Hehe. Tidak terduga bocah kecil seperti ini sebenarnya adalah kepala aliansian. Tidak heran Kekaisaran Jiama berakhir dalam keadaan seperti itu. Tatapan gelap dan dingin tetua berkepala singa menyapu Xiao Yan. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin. Jangan buang napasmu. Cepat habisi dia. Yan Luotian sendiri akan kesulitan berurusan dengan Medusa. Tetua berkepala harimau berbicara dengan suara yang dalam. Dua sesepuh lainnya mengangguk. Mereka tertawa dingin dan kekuatan mereka mulai bergabung bersama. Douqi yang agung segera meletus dan menyapu langit. Ini memang aura kelas Douzong. Xiao Yan mengangkat alisnya saat merasakan aura ini. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu orang yang begitu kuat setelah dia menerobos ke kelas berikutnya. Pihak lain benar-benar lawan yang baik. Orang-orang di benteng menahan napas saat mereka menatap kedua belah pihak yang saling berhadapan di langit. Kemampuan Xiao Yan untuk menunda ketiga tetua Mulan akan menjadi faktor paling penting dari pertempuran ini. Tubuh ketiga sesepuh Mulan tergantung di langit. Majestic Douqi memenuhi area tersebut dan bahkan udara sedikit bergetar. Keyakinan yang tak tertandingi juga melonjak di dalam hati ketiga sesepuh saat mereka merasakan kekuatan Douqi yang sangat besar di dalam tubuh mereka yang beresonansi dengan energi alam. Mereka langsung menekan keraguan yang disebabkan oleh beberapa aspek yang tidak biasa dari Xiao Yan. Haha, Kepala Xiao, hari ini, kami akan memberitahu Anda bahwa Anda hanyalah lelucon. Kita mungkin masih takut jika itu adalah sekte Mystic Cloud di masa lalu. Namun, aliansian yang baru saja didirikan tidak memiliki kualifikasi ini. Niat haus darah melintas di mata tetua berkepala singa itu saat dia tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat matanya mengamati tetua berkepala singa yang tertawa liar dengan acuh tak acuh. Tangannya membuat segel dan dia tertawa pelan. Saya, Xiao Yan, mampu menghancurkan sekte Mystic Cloud yang kalian semua takuti. Tentu saja, aku juga bisa menghancurkanmu. Skyfire 3 perubahan misterius. Segel tangan Xiao Yan tiba-tiba berubah setelah kata-katanya terdengar. Dia segera mengeluarkan tangisan rendah di dalam hatinya. Ketika teriakan rendah ini terdengar, Glazed Lotus Core Flame dengan cepat bergerak di sepanjang pembuluh darahnya dan beredar secara misterius. Gelombang energi liar dan keras segera menyebar dan memenuhi setiap sudut tubuhnya. Kekuatan sejati Xiao Yan saat ini harus berada di sekitar bintang 1 Dou Huang. Namun, dengan mengandalkan mantra api, misterius dan tubuhnya, yang berkali-kali lebih kuat dari Dou Huang biasa, kekuatan bertarungnya sedemikian rupa sehingga bahkan ahli bintang 3 atau 4 Dou Huang tidak akan bisa mengalahkannya. Selain itu, dia bisa meningkatkan kekuatannya melalui Skyfire Mysterious Change. Dia juga bisa bertarung bahkan ketika menghadapi bintang Dou Huang 7 atau 8.
Jika dia memasukkan beberapa keterampilan Dou yang luar biasa kuat dan efek dari api surgawi, dia akan bisa menandingi seorang ahli di puncak kelas Dou Huang. Tentu saja, jika dia ingin bersaing dengan elit Dou Song, itu akan tetap kurang bahkan jika dia memasukkan semua ini. Namun, Xiao Yan memiliki kartu truf yang memiliki kualifikasi untuk melukai atau bahkan membunuh seorang elit Dou Song. Ketiga sesepuh Mulan awalnya terkejut saat merasakan aura Xiao Yan tiba-tiba melambung. Namun, mereka segera menggelengkan kepala dengan jijik di hati mereka. Apakah ini dukungan yang menyebabkan dia menjadi begitu sombong? Jika ini adalah kartu truf Anda, kami tiga orang tua harus memberitahu Anda bahwa Anda, sebagai kepala Aliansian, akan benar-benar kehilangan muka di depan begitu banyak orang dari Kekaisaran Jiama hari ini. Tetua berkepala harimau itu tertawa dingin. Ada sedikit auman harimau dalam suaranya. Xiao Yan mengabaikan tawa dingin pihak lain dan mengepalkan tinjunya. Penguasa Xuan berat melintas dan muncul. Itu secara acak memotong udara sambil membawa suara tajam angin kencang. Cahaya berwarna perak tiba-tiba muncul di kaki Xiao Yan saat penguasa berat itu berhenti tiba-tiba. Segera, raungan sedikit gemuruh terdengar. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi garis hitam yang secara eksplosif melesat ke depan. Ketiga tetua Mulan agak terkejut saat melihat kecepatan Xiao Yan ini. Mereka dengan cepat tertawa dingin. Tetua berkepala harimau itu melangkah maju dan muncul di tempat tertentu yang secara kebetulan menyegel serangan Xiao Yan. Cahaya berdarah melintas di mata haus darah tetua berkepala harimau yang menyaksikan Xiao Yan menyerang. Dia mengepalkan tinjunya tiba-tiba dan cahaya berdarah diaglomerasi. Segera, itu menabrak Xiao Yan tanpa keterampilan fantastis. Pukulan ini tidak memiliki tipu daya atau kekejaman. Yang dimilikinya hanyalah kekuatan yang sangat berat. Bahkan ruang di sekitarnya mulai menunjukkan tanda-tanda distorsi di bawah kekuatan yang menakutkan ini. Udara yang menyebar melengkung menjadi busur yang terlihat sebagian dan gelembung udara tak terlihat terbentuk di tinjunya. Itu membawa suara menusuk telinga saat bersiul di langit. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat menghadapi serangan pembuka ini dari tetua berkepala harimau. Dou Qi di tubuhnya mulai membawa raungan saat mendesing di pembuluh darahnya seperti air banjir. Tangannya dengan erat mencengkeram gagang penggaris dan nyala api hijau giok yang lebat dengan cepat melonjak keluar, benar-benar menutupi penggaris berat itu. Kedua tangannya segera memegang penguasa dan menghancurkannya dengan kejam ke arah tinju berwarna darah dari kepala harimau itu. Penatua tanpa menghindar sedikit pun. Kian! Suara logam yang jelas bertabrakan tiba-tiba dipancarkan saat serangan bertabrakan. Telinga milik orang yang tak terhitung jumlahnya mulai bersiul berulang kali. Beberapa orang yang lebih lemah bahkan merasakan sakit menusuk di gendang telinga mereka. Kekuatan yang kuat menyebar ke segala arah seperti riak dari titik tabrakan di langit. Kedua sosok itu melakukan kontak satu sama lain sebelum tiba-tiba mundur. Kekuatan melonjak yang ditransmisikan dari penguasa berat menjabat tangan Xiao Yan sampai sedikit mati rasa. Kekuatan tetua berkepala harimau ini di sisi lawan agak melebihi harapannya. Namun, tampaknya pihak lain telah sangat melelahkan dirinya sendiri. Tetua berkepala harimau itu menstabilkan tubuhnya setelah kakinya mundur beberapa langkah. Matanya gelap dan serius saat dia melihat kemerahan ramping yang muncul karena rasa sakit yang membakar panas di tinjunya. Dia tanpa sadar menggerutu pelan, "Api surgawi? Anda benar-benar memiliki api surgawi?" Api hijau giok pada penguasa berat Xiao Yan beberapa saat yang lalu adalah sesuatu yang tetua berkepala harimau ini telah menyaksikan sebelumnya. Namun, dia tidak pernah memikirkannya sampai level itu. Bagaimanapun, api surgawi terlalu langka. Ketika dia melakukan kontak sebelumnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa energi merah darah yang mereka bertiga telah bergabung dan terbentuk mulai menjadi redup di bawah nyala api hijau giok. Baru saat itulah hatinya memiliki pemikiran yang tiba-tiba ini. Dengan pengalamannya, dia secara alami mengerti bahwa nyala api yang mampu membakar energi merah darah semacam ini sampai tidak ada yang tersisa jelas bukan nyala api biasa. Satu-satunya hal yang bisa melakukan ini di benua Dou Qi kemungkinan adalah api surgawi yang paling menakutkan.
Dua ekspresi sesepuh lainnya tenggelam ketika mereka melihat tetua berkepala harimau menderita kerugian. Mereka memang meremehkan orang ini. Jangan main-main. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Tetua berkepala singa menatap Xiao Yan dengan mata haus darah. Dia melambaikan tangannya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dua sesepuh lainnya mengangguk ketika mereka mendengar ini. Diri mereka yang licik secara alami tahu apa yang disebut menderita kerugian yang tidak terduga. Tetua berkepala harimau telah menderita kerugian sebelumnya karena perawatannya yang tidak memadai. Sulit untuk memastikan apakah orang ini memiliki kartu truf lainnya. Oleh karena itu, mereka harus menghabisinya dengan cepat. Karena mereka sudah memutuskan di dalam hati mereka, ketiga tetua Mulan secara alami tidak menunda sedikit pun. Ketiga sosok manusia itu melintas ke depan. Hanya dalam waktu nafas, mereka telah mendekati Xiao Yan. Setelah itu, mereka menyebar tiba-tiba dan membentuk formasi segitiga yang mengelilingi Xiao Yan. Alis Xiao Yan sedikit berkerut saat melihat tindakan ketiga orang ini. Dia bisa dengan jelas merasakan semua jalan retretnya telah disegel oleh ketiga orang ini. Dalam formasi ini, dia tidak punya solusi lain selain menghadapi serangan pihak lain secara langsung. Lembah Mulan ini memang memiliki beberapa keterampilan. Saya pikir kekuatan mereka kemungkinan tidak lebih lemah dari sekte mistik laut. Kejutan melintas di hati Xiao Yan saat pori-pori keringat di punggungnya berdiri. Penguasa berat di tangannya dengan keras menabrak di belakangnya tanpa ragu-ragu. Ledakan! Sebuah tubuh melintas dan muncul saat penguasa berat itu jatuh. Itu adalah tetua berkepala beruang itu. Pada saat ini, kedua tangannya samar-samar berubah menjadi sepasang cakar beruang besar setelah dibungkus oleh energi berwarna darah. Dia benar-benar mengulurkan tangannya dan dengan paksa meraih penguasa Xian berat saat mengulurkan kaki beruang. Tangan Xiao yang ditarik ke belakang tapi penguasa Xuan berat itu tidak bergerak. Ekspresinya sedikit tenggelam saat pikirannya bergerak. Api hijau giok yang lebat dengan cepat melonjak keluar. Di bawah panggangan api teratai hijau giok ini, cakar beruang energi berwarna darah yang sangat besar segera mengeluarkan suara cici saat memancarkan gelombang asap putih. Namun, tetua menolak untuk melepaskan tangannya. Raungan marah yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar, dan urat hijau di tangannya berdenyut. Kekuatan yang menakutkan segera meletus dan itu menyambar penguasa Xuan berat itu. Mata Xiao Yan bahkan tidak terangkat saat penguasa Xuan beratnya direnggut dengan paksa. Cahaya perak di bawah kakinya melintas dan tubuhnya bergegas keluar. Banyak bayangan yang terlihat samar-samar muncul. Jarak ini ditutupi oleh kecepatan Xiao Yan dalam beberapa kedipan. Tinjunya tiba-tiba menegang dan persendian jari-jarinya tiba-tiba menonjol keluar. Dia segera memukul dengan kejam dan berat ke dada Elder berkepala beruang. Ledakan oktan. Kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba meletus ketika tinju itu masih sekitar setengah kaki dari dada Elder berkepala beruang. Kekuatan yang samar-samar terlihat terbang melintasi langit saat suara robekan tajam bersiul di sisi telinganya. Ledakan! Bahkan Elder berkepala beruang tidak bisa mengelak tepat waktu dari jarak sedekat itu. Begitu dia menyelesaikan tindakan ini, serangan aura Douzong lainnya datang dari punggungnya seperti yang diharapkan. Xiao Yan bahkan tidak perlu berpikir kali ini. Seharusnya tetua berkepala harimau yang belum menyerang. Sebuah pikiran dengan cepat melintas di dalam hatinya saat Xiao Yan tiba-tiba berbalik. Tangan kanannya dibungkus oleh api hijau giok saat dengan keras menabrak tetua berkepala harimau itu. Xiao Yan sekali lagi mendengus teredam saat keduanya melakukan kontak. Langkah kakinya dengan cepat mundur. Dia memang tidak bisa menang dalam tabrakan langsung dengan elit Douzong. Kaki Xiao Yan menginjak tanah. Dia menstabilkan tubuhnya dan menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan mempelajari tetua berkepala harimau, yang telah mundur setelah melepaskan serangan itu. Selain itu, auranya juga tiba-tiba melemah ke kelas Dou Huang saat dia melakukannya. Tatapan Xiao Yan menyapu tiga sosok manusia di sekitarnya yang menatapnya dengan niat jahat. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyum dingin. Jadi seperti ini.